American churches to give thanks to God. Tanggal 1 Mei 1945, pukul 9.30 malam, Radio Hamburg membuat sebuah pengumuman penting bagi warga Jerman. Pengumuman itu didahului oleh musik karya Richard Wagner, komposer favorit pemimpin Nazi, Adolf Hitler. Setelah lagu selesai berkumandang, kemudian penyiar radio tersebut memberitakan bahwa sang Führer, Adolf Hitler telah gugur sore ini di pos komando, di kantor kanselir Reichschi, dalam peperangan. Namun, pengumuman ini diragukan banyak pihak. Esoknya, tanggal 2 Mei 1945, harian New York Times menulis bahwa pemerintahan Nazi telah berbohong mengenai kematian Hitler. Menurutnya, pengumuman berita tersebut merupakan salah satu kebohongan terbesar mereka. Mereka curiga ini hanya tipuan semata. Tanggal 3 Mei 1945, Tentara Merah Uni Soviet melaporkan bahwa Hitler dan Menteri Propaganda Joseph Goebbels tewas bunuh diri di bunker pemimpin Nazi di kantor Kementerian Luar Negeri di Berlin. Di hari yang sama, stasiun radio di Paris mengaku menerima laporan bahwa Hitler terbunuh pada malam tanggal 21 April sesudah bertikai dengan para jenderalnya terkait soal melanjutkan atau menghentikan perang. Kantor berita Jepang, Domei, melaporkan Hitler meninggal dalam serangan artileri Uni Soviet di kediamannya. Sedangkan menurut laporan kantor berita UPI, Hitler meninggal lantaran pendarahan otak beberapa hari sebelum ia dibawa ke Berlin. Tanggal 6 Mei 1945, Soviet mengaku menemukan sejumlah jenazah di kantor kanselir Reichschi. Tapi, mereka tidak menemukan jenazah Hitler ataupun Goebbels. Hingga bulan Juni tahun 1945, pihak berwenang Uni Soviet melaporkan jenazah Hitler belum ditemukan. Dan ada spekulasi bahwa ia masih hidup. Laporan mulai bermunculan bahwa Hitler terlihat di berbagai tempat. Hitler dilaporkan menjadi seorang pertapa di gua dekat Danau Garda di Italia Utara. Laporan lain mengatakan ia jadi penggembala di pegunungan Alpen di Swiss. Ada lagi laporan bahwa ia jadi seorang dealer di sebuah kasino di Evian, Prancis. Begitu banyak spekulasi yang beredar mengenai kematian Hitler, lalu apa sebenarnya yang terjadi pada Hitler? Faktanya, mengenai kematian Hitler berawal, setelah sukses menyerbu Berlin, Soviet menguasai jalur pelarian Führer dari kantor kanselir Jerman. Agen Smersh menemukan jenazah Hitler dan tunangannya, Eva Braun, terkubur di sebuah lubang di taman kantor kanselir. Lubang itu terbongkar diakibatkan bom yang jatuh tepat di atasnya. Jenazah tersebut ditemukan dalam keadaan telah disiram bensin, dan sebagian besar tubuh jenazahnya terbakar. Sulit untuk mengenali jenazah Hitler, maka ketika tiba di kamar mayat, rahang jenazah dicabut untuk dikenali giginya. Beberapa hari kemudian, Soviet berhasil menemukan Käthe Häusermann, asisten dokter gigi Hitler, yang memberi catatan medis sang Führer. Dari catatan itu dipastikan bahwa yang ditemukan itu memang jenazah Hitler. Timbul sebuah pertanyaan, jika Soviet tahu sejak awal mengenai kematian Hitler, lalu, mengapa mereka membiarkan berbagai spekulasi beredar? Jawabannya, strategi Stalin adalah mengasosiasikan Barat dengan Nazisme, sehingga memberi kesan bahwa Inggris dan Amerika menyembunyikan keberadaan Hitler. Uni Soviet mempunyai kesempatan yang digunakan untuk mempertahankan versi mereka, karena merekalah yang berhasil menguasai Jerman. Bulan Mei hingga Juli 1945, Uni Soviet berhasil menguasai negara Jerman sepenuhnya. Mereka menahan orang-orang yang selamat dari bunker perlindungan, termasuk juru kamera pribadi Hitler, Heinz Linge, asisten lapangannya Otto Gunsch, dan pilot pribadi Hitler yang bernama Hans Bauer. Untuk menjaga keamanan rahasia, Soviet diam-diam menahan Käthe Häusermann, perawat gigi yang membantu mengidentifikasi jenazah Hitler. Jenazah Hitler tetap berada di unit Smersh yang menemukannya. Setiap kali unit itu berpindah, jenazah Hitler ikut dibawa bersama mereka. Jenazah ini sempat dimakamkan di hutan di pinggiran kota Berlin. Kemudian di kota Rathenau, di negara bagian Brandenburg, dan akhirnya di markas yang dibangun Soviet tahun 1946 di Magdeburg. Pada tahun 1970, Kepala Dinas Rahasia Rusia KGB, Vasily Kristoforov, melaporkan bahwa jenazah Hitler telah dikremasi dan abunya dibuang ke Sungai Bideritz. Menurut penjelasan Kristoforov,
kremasi jenazah Hitler dilakukan untuk mencegah makam Hitler dijadikan pemujaan bagi kelompok Nazi. Moskow tetap menyimpan rahang dan gigi Hitler di kantor KGB, serta potongan tengkoraknya di kantor arsip negara. Laporan yang dibuat sejarawan Hugh Trevor Roper pada bulan November 1945. Ia menyatakan Hitler bunuh diri bersama kekasihnya Eva Braun dengan cara menembakkan pistol ke dalam mulutnya, sementara Eva menelan kapsul sianida. Menurut Bezymensky, versi ini disangsikan kebenarannya. Demikian video pembahasan kali ini. Apabila ada saran atau pendapat ataupun permintaan topik apa yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih telah menonton video ini.